terhadap minat berkunjung. Jadi kita lihat dulu, ini udah pernah sebelumnya saya bimbing. Kita periksa dulu apa saja yang udah diperbaikinya. Kita lihat di sini, ini bab 1 2 3 ada videonya. Kita periksa, kita cocokkan mana yang udah diperbaiki, mana yang belum ya. Kita periksa. Ini agak lemot laptopnya. Tunggu ya, ini agak aneh laptopnya ini. Nah, kita dengarkan dulu apa-apa yang lama-lama bab 1 2 3 nya berjudul faktor yang mempengaruhi minat pengunjung. Ini judulnya sudah menjadi baru ya, mungkin diganti selama ujian, nggak masalah, kita lanjutkan, yang penting masih jalan ya. Ada event jalan sehat, kita cepat. Jadi kita lihat dulu ya di sini poinnya, apakah sebagai pengunjung kan atau judul ya sudah ada. Nah, kan pengunjung, jadi yang kurang pas, coba saya perbaiki. Jadi setelah dia proposal, kita lihat permasalahannya yang lama itu faktor apakah. Nah, di sini kita setelah dia sidang proposalnya, kita periksa dulu ya, apakah ada perubahan atau bagaimana ya. Nah, ini dia. Pas permasalahannya apakah promosi. Oke, sudah berubah ya. Sudah berubah, saya lihat di sini menjadi 4 ya. Oke. Kita lanjut lagi, periksa, cocokkan dengan yang lama. Apa itu faktornya? Pertama, lokasi. Ke ini ada sarannya, saran saya kalau terserah kamu. Nah, ini dihapus ya. Tapi ini hampir sama dengan yang ini. Yang inilah dipakai. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi minat pengunjung? Variabelnya. Nah, yang paling, jadi ada manfaatnya nanti ya, tapi itu pun bisa didapat nanti pada menjawab permasalahan penelitian. Bab 2. Kita lihat. Ini kurang cocok ya judulnya ini ya. Masa minat berkunjung ke taman. Ya, tapi nggak masalah sebenarnya, tapi kalau rasa saya kurang pas karena kamu bukan taman ataupun lokasi, kamu membuatkan event apa, bukan lokasi ya, tapi agak kurang pas menurut saya. Nah, kalau ini betul ada dia eventnya jelas ya, ini jelas ada ya. Nah, terus ini juga beda menurut saya ini ya, tapi terserah kamu lah ya, itu kurang pas menurut saya. Ini kita lihat dulu ya, coba. Minat ini kamu kemarin sudah ini juga ya, masih mengunjungi tempat, sementara ini mengunjungi satu kegiatan. Ini semua masih sama ya. Ya memang agak aneh ya, kalau event itu biasanya berpartisipasi bukan sebagai pengunjung, tapi nggak apa-apa. Kita lanjutin lagi ke bab 3 ya, kayaknya ini masih bab 3 kamu, kerangka pemikiran. Coba kita periksa. Jangan kerangka pemikiran ya, berbeda kerangka pemikiran dengan kerangka konsep ya. Jadi di sini ini udah kamu rombak ya. Jadi ini yang gini begini ini namanya kerangka konsep, bukan kerangka pemikiran. Berbeda kerangka pemikiran dengan kerangka konsep. Oke, jadi kamu ambil promosi, ada berapa nih indikator yang 1 2 3 4 5. Nah, coba saya tutup dulu ya. Yang ini saya besarkan, kita periksa langsung saya periksa ke kuesioner yang kamu buat. Nah, ini coba saya lihat di sini. Nah, ini ke kuesioner. Mana kuesionernya? Ini dia. Di sini tadi ada promosi. Nah, ini
layarnya saya belah supaya bisa kita lihat ya, supaya gampang memeriksa mencocokkan, karena awal dari penelitian itu adalah kuesioner. Karena kalau kuesionernya nggak bagus, datanya juga tidak akan bagus. Oke, kita lihat dulu ya. Tadi indikator kuesioner itu diturunkan dari indikator, jadi wajib kita periksa indikatornya bagaimana dia, apakah sudah pas. Satu lagi yang bisa membuat salah, terkadang kita buat pertanyaan padahal maksud kita pernyataan. Nah ini ya, kita lihat ini ada indikatornya. Ini kena mana tadi indikatornya ya? Oke. Kenapa langsung kemari? Tadi ada indikator. Oke. Nih, nah ini di sini. Nah, kita lihat faktor promosi. Di sini definisinya bagaimana mengkomunikasikan manfaat datang ke event oleh penyelenggara event. Jadi kita lihat yang kamu buat itu bagaimana. Nah, ini kita lihat ya. Nah, ini dia tadi ada kuesioner. Mana dia tadi? Ini agak lemot laptop saya ini ya, jadi agak lambat. Apa-apa. Ini kita lihat ke atas. Nah ini dia. Oke. Di sini promosi kan tujuannya. Jadi jangan, kuesioner itu harus tidak boleh lari dari definisi dan tujuan dari variabel itu apa sebenarnya tujuan dia. Dan untuk mendapatkan tujuan itu kita lihat dari definisinya. Nah, kita lihat di sini ya. Pertama, kamu menggunakan promosi. Promosi, kita lihat ada berapa ini? 1, 2, 3, 5 indikatornya. Nah, dengan masing-masing indikator itu ada melihat frekuensi promosi. Nah, satu lagi, kalau dia frekuensi promosi, tentunya dia tujuannya itu kan bagaimana mengkomunikasikan manfaat dengan berkunjung ke event ya. Nah, ini coba kita lihat kuesionermu ya. Kuesionermu itu saya bingung ini. Di sini ada 5 indikator. Indikator pertama itu frekuensi promosi. Mana ini kuesionernya? Ini. Ya, satu lagi ya, ini juga kuesioner itu bukan pertanyaan ya, pernyataan. Yang apalagi kalau pakai skala Likert itu bukan bertanya, itu menanyakan pendapat, berarti pernyataan ya. Ini saya lihat kamu ini promosi yang dilakukan melalui media cetak, iklan, baliho, media cetak, Facebook dan Instagram. Yang saya bingung ya, ini pertanyaan ini turun dari mana? Karena tidak ada di sini dikatakan mengenai kualitas dan kuantitas promosi. Karena saya lihat di sini hanya menanyakan satu, frekuensi, oh ada di sini, tapi kamu satukan ya. Dan yang kamu satukan dia di sini ya, kualitas dan kuantitas. Oke, coba saya lihat ya. Kalau kuanti berarti jumlah. Kalau kuali berarti deskriptif bagaimana ya. Nah, coba kita lihat. Promosi media nah inilah, ini kan udah jelas tidak dapat di sini ya kan. Pertama apa yang nggak dapat? Satu, ada di sini kata kuantitas. Kuantitas itu bukan begini membuat pernyataannya. Coba kita analisa. Ini pasti nggak dapat. Udah pasti nggak dapat. Pertama ya, kamu lihat di sini. Promosi dilakukan. Ini saya bingung. Apakah ini yang kuali atau ini yang kuanti? Coba lihat ya. Seandainya lah kita anggap
Yang ini kuali, yang ini kuanti. Nah, kita lihat kuali. Promosi dilakukan melalui media cetak dan media sosial. Ini kalau inilah kuali ya, kualitatifnya ya, kualitatif dari kualitasnya. Mana kualitasnya di sini? Kedua, promosi yang dilakukan melalui media cetak dan media online menarik dan mudah dimengerti oleh masyarakat. Ini oke, ini bikinlah kualitatif ya, kualitatif. Oke, sekarang saya lihat lagi cuman 2 pernyataannya, dan saya rasa khususnya kuantitasnya tidak dapat di sini. Harusnya promosi sering dilakukan atau promosi dilakukan melalui flyer, media sosial, dan dilakukan setiap minggu atau setiap hari atau setiap bulan. Kan ukuran kuantitas itu ada. Ya kalau kualitas mungkin ya bagus, sangat bagus atau apa. Ini nggak dapat ya, tapi seandainya pun ini rasa kau udah cukup ya nggak masalah, tapi menurut saya pribadi ini kurang pas. Nah, inilah yang menyebabkan data-data penelitian itu sering baling-baling, karena yang ditanya apa, yang tujuannya apa, nggak match. Coba saya lihat lagi ya. Di sini kamu ngambil indikator frekuensi promosi. Berarti kalau frekuensi, kalau di statistik artinya frekuensi itu seberapa sering. Nah, ya kita lihat. A, nomor 3. Promosi event yang dilakukan dapat mempengaruhi masyarakat berkunjung. Promosi event dilakukan di titik. Nah, ini juga nggak begitu pas menurut saya untuk dicocokkan kepada indikator. Tapi ya sudahlah, mungkin sudah diperiksa ya, nggak masalah lah. Oke, nanti kalau saya periksa lagi semuanya makin banyak yang nggak pas. Oke, kita lanjut aja. Nanti kamu nggak ujian-ujian gara-gara ini. Aduh, itulah kalau tidak mau berdiskusi. Yang mau udah tiba-tiba sudah datang, sudah siap. Padahal kalau diperiksa tidak pas. Harusnya kita selalu berdiskusi. Tapi ini karena kalau saya lihat tanggal terakhir video yang saya buat ini adalah tanggal ini diterbitkan 2 bulan yang lalu. Nah, jadi udah lewat 2 bulan, tidak ada perkembangan, tiba-tiba udah siap skripsinya. Oke, nggak apa-apalah. Nanti kalau saya lambat-lambatin salah lagi. Oke, ini kita lihat bab 4, hasil dan perbahasan profil perusahaan. Oke, nggak masalah, silahkan aja. Baru hasil pengumpulan, kita lihat karakteristik responden. Nah, ini juga yang agak aneh nanti ya. Coba saya buka ya, di sini saya split, saya lihatkan sama kamu kuesioner yang kamu buat. Nah, di sini macam mana bisa ada karakternya. Nah, ini kita buka ya kuesionernya lagi. Nah, ini bukan mau menyusah-nyusahin, saya ingin supaya kamu bagus. Nah, ini kan kuesioner yang kamu buat. Nah, di sini ada usia, jenis kelamin, pekerjaan. Nah, kita lihat karakter yang kamu buat. Di sini sampelnya 97. Nah, responden atau sampelnya. Sini banyakan perempuan ternyata ya, 56. Nah, kalau perempuan dia apa usia, klasifikasi usianya mayoritas berusia 20 sampai 29 tahun. Oke, berarti dia termasuk yang seperti itu ya.
di bawah sikit, milenial sikit aja ya. Oke. Nah, selanjutnya pekerjaan pengunjung mayoritas adalah pegawai swasta. Oke, berarti saya sudah dapat karena karakter responden menentukan mereka cara menjawab kuesioner. Nah, kita lihat poin pertama di kuesioner kamu, judulnya adalah ini, promosi dilakukan melalui media cetak, iklan, baliho, spanduk, dan media sosial. Nah, di sini frekuensi yang muncul ya, di sini ya, sangat tidak setuju itu tidak ada, 3 tidak setuju. Nah, 36 orang itu setuju, 53 orang itu sangat setuju. Oke lah. Nah, nah udahlah, nggak usah dibahas, nanti makin banyak dapat salahnya. Oke, kita remove aja, kita lanjut aja ya. Ini juga oke lah. Oke, nah, ini kita lihat. Nah, ini dia uji validitas. Coba kita lihat di lampiran bagaimana kamu melakukan uji validitasnya. Kita cocokkan hasilnya ya. Nah, ini datanya, lampiran tabulasi. Ini tabulasi data. Oke, ini tabulasi data, tabulasi. Nah, ini dia datanya ya. Coba saya lihat. Nah, validitas. Nah, ini dia. Kamu menggunakan korelasi ya untuk melihat dengan person. Wow, luar biasa. Semua mendekati 1. Wow, valid sekali data kamu ya. Oh, ya. Jadi di sini ada 33 item. Waduh, semua mendekati 1. Wow. Oke, validitasnya di atas 8 semuanya. Oke lah, terserah lah. Oke. Nah, ini nilai tabel. Oke. Ini terlalu sempurna ya kalau saya lihat uji validitasmu. Nah, karena semua mendekati angka 1. Payah loh kalau dihitung statistik, mendekati 8 saja susah korelasi itu ya. Apalagi nih di atas 8, 9 itu udah luar biasa. Datanya itu data Tuhan kalau saya bilang. Nah, ininya juga ya. Waduh, reliabilitasnya juga semua di atas 9. Tapi nggak apa-apalah, mungkin seperti itulah yang dapat kau ya, nggak, saya pun nggak bisa lah. Tapi ya udahlah. Ini kita lihat. Nah, ini dia hasil data. Harusnya kamu lampirkan juga data yang kamu gunakan untuk uji validitas sama data yang kamu gunakan untuk regresinya, karena di sini kamu campur semuanya, karena itu berbeda. Orang yang dipakai untuk uji validitas harus berbeda dengan orang yang dipakai untuk regresi. Nah, kita lihat hasil regresimu ya. Ini masih apa ya? Nah, ini dia mulai dari sini. Nah, regresi
T-nya 1, kenapa harus dipotong-potong ya? Langsung aja sebetulnya. Promosi 0,12 0,012 0 fasilitas 0,461. Wow. Ini juga ya, saya nggak mengerti. Entahlah, saya coba ya, kita lihat ini, coba ya. Toleransi ini biasanya semakin dia mendekati 1 semakin bagus, dan ini toleransinya jauh sekali dari 1. Ya nggak apa-apa lah. Di sini juga, nah ini kan kamu lihat nilai promosinya punya kamu ini terlalu kecil dia, 0,012. Oke. Wah, ini juga tanda-tanda bagi yang mengerti ya. Nilai F-nya sampai ratusan, tapi ya nggak apa-apalah. Ini juga gambar tak masalah, bisa diapakan. Heteros, nah ini heteroskedastisitas ini juga sebetulnya ya udahlah. Nah, kita lihat modelnya 41. Iya. Kenapa jadi 41? Saya bingung dari mana datangnya 41596 ini. Ini datang dari mana? Mungkin kamu salah ngetik ya, mungkin saya positif thinking aja. 41 itu tidak ada, yang ada itu 1 koma. Ya, ini juga 0,012. Ini udah betul. 0,265. Oke. Nah, ini juga harusnya, kan ini sebuah model. Kalau kamu mau baca ya baca aja semua, jangan ada yang nggak dibaca. Ini kan ada artinya, ini kan konstanta, harus kamu baca. Apa artinya di situ kah 1, sekian sekian. Nah, ya, nah, ini juga ya. Coba saya lihat cara kamu membacanya. Nilai koefisien dari promosi sebesar. Nilai tersebut diartikan, ini ya oke. Diartikan promosi naik. Nah, ini dari mana? Harusnya nilai koefisien sebesar 0 dan memiliki tanda positif, karena di sini tanda itu yang berarti membedakan. Kalau tanda dia positif berarti searah, kalau dia negatif berlawanan arah ya. Kita tidak membahas di situ apa signifikan atau tidak ya. Nah, dan sebetulnya ini harus ada tapi nggak usah lah. Uji asumsi klasik, uji normalitas. Ini kalau dari gambarnya apa? Nah, ini kamu pakai Kolmogorov ya, Kolmogorov-Smirnov. Ini juga saya bingung membaca tabel SPSS ini gitu. Kenapa hasilnya seperti ini gitu? Padahal tabelnya ini bagus. Enggak berserak-serak angkanya macam, ya udahlah. Uji heteroskedastisitas, oke. Baru ini tadi kan nilai toleransinya jauh sekali. Uji hipotesis. Uji hipotesis.
Nah, kalau dilihat kan di sini yang paling besar pengaruhnya itu adalah fasilitas. Nomor 2, lokasi. Promosi tidak berpengaruh sama sekali. Ini agak bingung saya lihat datamu ini. Nah, ini tadi tuh akibat kuesionernya nggak pas ya. Masa promosi nggak ada pengaruhnya sama sekali? Nah, kita lihat. Nah, ini kan pembahasan ya. Pembahasan nggak usah lagi kamu masukkan di situ angka-angka. Harusnya di sini kamu membahas kenapa promosi itu kecil, kau bandingkan dengan penelitian terdahulu, kau bandingkan dengan pengamatan yang ada di lapangan. Kalau ini kamu mengulang-ulang namanya ini. Ini kan udah judulnya di sini 42. Nah, kan hanya 2 kalau bab 4 nih. 4.1 itu hasil penelitian. Hasil penelitian itulah di situ dia termasuk di dalamnya profil perusahaan, profil responden, karakter responden, uji-uji semua di situ 4.1. Di 4.2 ini pembahasan. Pembahasan tak perlu lagi kita membahas angka-angkanya. Kita membahas mengapa angka itu. Nah, kalau umpamanya promosi tadi kan dia tidak berpengaruh ataupun ada pengaruhnya, nggak bagus hasilnya. Nih coba kita lihat tadi ya. Nah, yang kamu bahas itu bukan lagi statistiknya. Nah, ini lihat di sini. Promosi itu beta koefisiennya itu 0,012. Signifikansinya jauh sekali. Nah, kalau kamu mau meneliti yang bagus di pembahasan itu, kamu ceritakan sebanyak-banyaknya kenapalah promosi ini nilainya kecil sekali dan tidak signifikan. Apa yang kamu amati? Apa yang kamu lihat? Kenapa seperti itu? Itu yang kamu ceritakan. Kedua, fasilitas. Fasilitas di sini kamu lihat ya. Ini pun aneh. Jarang event itu orang berkunjung karena fasilitasnya. Ya, jarang, kecuali kita mengambil sampelnya itu adalah peserta, orang yang jualan atau orang yang ikut berlomba, dia melihat fasilitas ya. Tapi nggak apa-apa lah kalau memang itu. Ini yang kalau saya lihat memang gara-gara kuesionernya ini nggak pas ya. Dan satu lagi, kalau kuesioner nggak pas, kita kuatkan di pembahasan. Di pembahasan ini harus betul-betul kenapa promosi itu tidak ngaruh, nggak signifikan, dia kecil sekali angkanya. Ya, itu ajalah kamu perbaiki dulu. Ini bukan skripsi ini kayak kamu ulang-ulang aja ini. Kalau saya lihat, nggak ada pun yang kamu bahas. Ya, kamu perbaiki dulu. Bahas, cara membahas yang bagus adalah satu, ya saya ajari kamu ya cara membahas. Lihat penelitian terdahulu. Oke. Kedua, kan kamu meneliti, kan kamu melihat keadaan di lapangannya. Nah, lihat atau ingat kembali hasil observasi selama kamu meneliti atau pengamatan langsung. Ya kan kamu nggak mungkin kamu meneliti, kamu nggak ikut di situ, nggak datang ke sana, ya kamu ceritakan kenapa promosi itu seperti itu, terus kenapa fasilitas itu seperti itu, ya baru kamu ceritakan semua. Itulah gunanya penelitian terdahulu itu harus pas. Jadi kalau tadi kamu ambil penelitian terdahulu
minat berkunjung tempat wisata. Nah, itu nanti kamu yang kesulitan di dalam melakukan pembahasan. Makanya dulu saya bilang, ambillah penelitian terdahulu yang kira-kira minat mengunjungi event atau minat mengunjungi, apalagi kamu ini event olahraga, sangat agak sedikit spesifik ya. Jadi bagusnya seperti itu. Gunanya nanti kamu waktu melakukan pembahasan, kamu akan mudah kalau yang kamu punya itu mirip. Kalau jauh berbeda akan sulit kamu juga, bukan saya. Oke lah, terima kasih saja ya. Kamu perbaiki dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.